PC Gaming Anti-Mainstream dengan tema membuat program nilai akhir mahasiswa menggunakan Java GUI atau Graphical User Interface yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ainun Dalilah dengan NIM 825 220 119. Dengan saya Rifa Ananda dengan NIM 825 220 150. Dengan saya Mili Milagros dengan NIM 825 220 014. Dengan saya Marco Adi Surya dengan NIM 825 220 003. Dengan saya Michael dengan NIM 82522 0036. Oke, di sini kita langsung masuk ke bab pertama. Di bab pertama ini ada pendahuluan alasan pemilihan tema. Alasan kami memilih tema menghitung nilai akhir mahasiswa dengan menggunakan GUI didasarkan pada kebutuhan akan solusi inovatif dalam pengelolaan nilai akademik di dunia pendidikan. Sistem konvensional seringkali kurang interaktif serta memakan waktu, sehingga dengan pemanfaatan GUI berbasis Java ini diharapkan dapat memberikan pengalaman lebih interaktif, efisien dalam penginputan, serta pemrosesan nilai akhir mahasiswa secara real-time. Melalui pemilihan tema ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemilihan judul, konsep dasar, serta manfaat yang diharapkan dari implementasi program ini dalam meningkatkan proses evaluasi dan pemantauan prestasi mahasiswa secara lebih dinamis. Nah, sekarang kita ke bab 2, yang berisikan source code dan penjelasan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, teman-teman bisa lihat ya foto gambar di atas. Nah, kelas ini menyediakan berbagai macam dialog box untuk berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis. Dan yang kedua ini ada bagian dari struktur awal untuk membuat aplikasi GUI untuk mengelola nilai akhir mahasiswa. Dengan autornya saya sendiri. Terus yang ketiga ini ada form untuk membuat nilai akhir underscore mahasiswa. Metode khusus yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan digunakan untuk menginisialisasi objek dari kelas tersebut. Dengan adanya konstruktor ini, saat suatu objek dari kelas nilai akhir underscore mahasiswa dibuat, metode init components ini akan dijalankan, yang kemungkinan besar akan menginisialisasi dan menampilkan antarmuka pengguna. Nah, ini ada unchecked. Adalah anotasi dalam Java yang digunakan untuk menekan pemberitahuan atau warning kompilator terkait dengan operasi tidak aman atau tidak pasti berkaitan dengan tipe data generik. Dalam konteks generate code, itu menunjukkan bahwa potongan kode yang mengandung anotasi tersebut adalah kode yang dihasilkan secara otomatis oleh suatu alat atau IDE dan bukan ditulis secara manual atau pengembang. Lalu ada private void based action perform, itu metode yang dijalankan ketika suatu aksi terjadi pada suatu komponen GUI, khususnya pada tombol dengan nama base subs dalam suatu aplikasi berbasis Java Swing. Dua baris string mengambil teks yang dimasukkan oleh pengguna melalui dua komponen JText file. Lalu ada program perhitungan nilai akhir atau menginput nilai akhirnya, itu digunakan untuk mengambil input dari beberapa komponen GUI, melakukan perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot tertentu, dan menampilkan hasil kembali pada antarmuka pengguna. Kode integer digunakan untuk mengambil nilai dari komponen GUI. Kode double digunakan untuk perhitungan nilai akhir. Kode txt nilai akhir digunakan untuk menampilkan hasil pada komponen GUI. Lalu pada output dari program berupa nilai akhir, grade, dan keterangan ini, menetapkan grade dan keterangan berdasarkan nilai akhir yang dihitung sebelumnya. Kode if-else untuk menentukan grade dan keterangan berdasarkan nilai akhir. Penyataan if diurutkan dari kondisi yang paling tinggi hingga paling rendah. Jika nilai akhir tidak memenuhi kondisi, maka program menetapkan grade sebagai tidak ada nilai dan menghapus keterangannya. Lalu ada private void declare action perform.
Ini untuk meriset program seperti awal. Ini implementasi dari suatu metode yang dijalankan ketika suatu aksi terjadi pada komponen GUI tertentu, yang mungkin terkait dengan tombol reset atau sejenisnya. Declare action perform terkait dengan suatu tombol atau komponen GUI yang digunakan untuk meriset program, yaitu mengembalikan nilai dan tampilan GUI ke keadaan awal. Kode ini meriset nilai dari berbagai komponen GTX file seperti txt NIM, txt nama, txt absen, txt tugas, txt UTS, txt UAS, txt nilai akhir, dan txt keterangan. Nol pada setiap komponen, program mengembalikan input dan output GUI ke keadaan awal atau kosong. Lalu ada private void bx action perform. Ini akan keluar dari program. Itu implementasi dari suatu metode yang dijalankan ketika suatu aksi terjadi pada komponen GUI tertentu, yang mungkin terkait dengan tombol exit atau sejenisnya. Bx action perform ini mungkin terkait dengan suatu tombol atau komponen GUI yang digunakan untuk mengakhiri atau keluar dari program. Kode sistem .exit dalam kurung 0 ini untuk mengakhiri program secara langsung. Lanjut dengan public static void main string args atau set the nimbus look and feel. Look and feel setting code optional. Komentar yang menyebutkan look and feel setting code optional ini menunjukkan bahwa di dalamnya mungkin terdapat kode yang bertugas untuk menetapkan tampilan dari antarmuka pengguna program. Namun kode ini bersifat opsional karena Anda dapat menggunakan tampilan bawaan tanpa menetapkan. Aplikasi akan menggunakan tampilan default yang tergantung pada platform dan konfigurasi sistem. Lanjut lagi dengan create and display the form. Java awt event QE invoke later a new runnable public void run new nilai akhir underscore mahasiswa set visible be true. Bagian dari metode main yang digunakan untuk membuat dan menampilkan antarmuka pengguna dari suatu kelas dalam Java, yaitu kelas nilai akhir underscore mahasiswa, kode event QE .invoke later untuk menjadwalkan pembuatan dan tampilan antarmuka pengguna pada thread antarmuka pengguna. Variable declaration do not modify. Be clear, objek dari kelas GButton, variabel ini kemungkinan terkait dengan tombol clear atau reset di antarmuka pengguna. Bx, objek dari kelas GButton, variabel ini kemungkinan terkait dengan tombol exit di antarmuka pengguna. Bsub, objek data kelas GButton, variabel ini kemungkinan terkait dengan tombol submit dan antarmuka pengguna. Glabel, variabel glabel yang mungkin digunakan untuk menampilkan teks atau label pada antarmuka pengguna. Setiap glabel kemungkinan berisi teks atau elemen grafis yang memberikan informasi atau petunjuk pada pengguna. Gpanel, variabel gpanel yang mungkin digunakan sebagai wadah untuk mengelompokkan komponen-komponen GUI atau untuk memberikan tata letak tertentu pada antarmuka pengguna. Variabel untuk gtext field yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nilai absen. Variabel untuk gtext field yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nilai grade. Dan variabel untuk gtext field yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan keterangan atau pesan. Variabel untuk gtext file yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nama. Lalu variabel untuk gtext field yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nilai akhir. Variabel gtext field yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan name. Variabel gtext field yang digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nilai tugas. Variabel untuk gtext field yang digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nilai UAS. Variabel untuk gtext field yang mungkin digunakan untuk memasukkan atau menampilkan nilai UTS. Gtext field adalah salah satu kelas dalam pustaka Swing di Java yang digunakan untuk membuat komponen input teks pada antarmuka pengguna GUI. Objek gtext field menyediakan kotak teks yang memungkinkan pengguna memasukkan teks satu baris. Gtext field juga digunakan untuk membuat elemen di mana pengguna dapat memasukkan atau mengedit teks. Seperti contoh hasil codingan kita di bawah ini.
kita buat 2 versi, yaitu di sini kita memasukkan nama NIM, nama mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan terakhir nilai UAS. Lalu diklik submit dan keluar hasil nilai akhirnya, yaitu 58,05 dengan grade D, dengan keterangan maaf Anda tidak lulus. Lalu untuk voting selanjutnya, kita masukkan juga NIM dan mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan menginput nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu diklik submit. Keluar nilai akhir yaitu 88,35 dengan grade A, keterangan selamat Anda lulus. Untuk pengkoneksian ini ke database akan dilanjutkan oleh teman saya. Kalau bukain NetBeans-nya, Mak. Ya, wait, bentar. Saya lihat. Berikut cara mengkonekkan NetBeans ke database. Yang pertama, kalian buka bagian service terlebih dahulu. Di bagian database, klik kanan, tinggal muncul new connection, lalu ditekan. Ubah drivernya jadi MySQL. Bentar, itu dihapus dulu, di remove dulu. Pencet terus remove. Sambil tekan add. Pastikan kalian sudah mendownload MySQL Connector D8.2.0. Apabila belum, terdapat link di bawah NetBeans ini. Apabila sudah download, diusahakan di-unzip terlebih dahulu, baru masukin ke dalam NetBeans yang dibuka, Mak. Filenya. Nah, yang dimasukin ini yang MySQL Connector ini, baru tekan next. Nah, di bagian database, ubahnya sesuai dengan nama yang terdapat di database kalian di PHP MyAdmin. Lalu tekan next. Tekan next lagi. Finish. Ini sudah dipastikan database sudah terkonek dengan NetBeans. Apabila mau mengisi datanya, coba tekan database-nya, Mak. Coba dia menurun. Buka database-nya. Terdapat GDBC, MySQL ini. Tekan lagi. Lalu tekan di bagian menghitung nilai.
di bagian tables. Lalu klik kanan di bagian menghitung nilai mahasiswa. Lalu di bagian view data tekan. Nah, kalian bisa mengisi data-datanya di bagian ini, di bagian tabel bawah ini. Klik kanan. Klik kanan. Di bagian tabelnya klik kanan. Di bagian tabelnya klik kanan. Ya. Lalu insert record. Nah, tinggal isi apa yang mau dimasukkan, apa data yang mau dimasukkan ke dalam. And berikut cara mengkonekkan database ke NetBeans. Microsoft. Cancel aja. Berikut bagian penutup. Di bagian kesimpulan yang pertama adalah program ini berhasil dibuat dengan antarmuka grafis menggunakan Java GUI, memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai mahasiswa secara interaktif dengan implementasi berbagai komponen GUI seperti Gtext Field, Gbutton, dan Glabel. Pengguna dapat dengan mudah menginput dan mengakses data nilai. Yang kedua adalah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Digunakan untuk mengorganisir kode secara modular, meningkatkan keterbacaan, dan memudahkan perawatan. Dengan adanya kelas-kelas seperti mahasiswa dan nilai, program ini dapat dianggap lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga adalah fungsionalitas. Perhitungan nilai akhir berdasarkan bobot masing-masing komponen berhasil diimplementasikan dengan benar. Yang keempat adalah kesalahan pengguna juga ditangani dengan baik melalui mekanisme pemberian pesan kesalahan dan validasi input. Ini meningkatkan user experience dan mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah secara keseluruhan, program ini berhasil menyajikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengelola nilai akhir mahasiswa melalui antarmuka grafis menggunakan Java GUI. Dengan demikian dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi dalam pengelolaan data nilai akhir mahasiswa. Berikut sarannya. Yang pertama adalah interaktif dan user-friendly. Pastikan antarmuka grafis intuitif dan mudah digunakan agar pengguna dapat dengan cepat memahami cara memasukkan nilai dan mendapat hasil. Yang dua adalah validasi input. Tambahkan mekanisme validasi input untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang diharapkan. Menghindari kesalahan pengguna. Yang ketiga adalah modularitas. Terapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP dan pisahkan fungsionalitas ke dalam kelas-kelas terpisah agar kode menjadi lebih mudah dimengerti, dikelola, dan dapat dikembangkan. Yang keempat adalah pesan kesalahan yang jelas. Sediakan pesan kesalahan yang informatif dengan jelas agar pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah input. Yang kelima adalah dokumentasi yang baik. Tulis dokumentasi yang lengkap dan jelas untuk membantu pengembang lain atau diri sendiri memahami struktur yang fungsionalitas program. Yang keenam adalah optimalkan kinerja. Pastikan program berjalan dengan efisien, terutama jika data mahasiswa dan nilai menjadi besar. Pertimbangan penggunaan struktur data yang tepat. Yang ketujuh adalah uji coba secara ekstensif. Lakukan uji coba menyeluruh untuk memastikan program berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menangani berbagai kasus pengguna. Berikut isi presentasi
kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaatkan bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.